yang mencintai makam-makam ulama dan mencintai makam-makam aulia, juga mencintai tokoh-tokoh dari Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ding. Mbek guyon barang aja serius lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan hari ini saya masih diberi kehidupan. Saya masih bisa bernafas. Saya masih diberi nikmat, berbagai macam nikmat yang saya rasakan. Maka dari itu saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara kebetulan 2 hari yang lalu saya mendapatkan DM dari salah satu warga Sumur Jurang. DM IG beliau mengatasnamakan dengan akun IG-nya Rakyat Jelata untuk mengecek lokasi makam. Beliau mengatakan bahwa di komplek makam tersebut terdapat nisan-nisan gada untuk dieksplor. Nah, beliau pengen tahu sebenarnya beliau-beliau yang dimakamkan dalam komplek makam yang dimaksud ini siapa, seperti itu. Nah, nanti saya beserta Bapak Puji ini akan mengeksplor namanya makam Sicino. Saya juga tidak tahu kenapa penyebutannya Sicino, apakah mungkin dulu di sini wilayah orang Cina atau memang secara kebetulan komplek makam ini diberi apa istilahnya tonggak atau sebutan nama dengan Sicino. Saya juga kurang paham. Yang jelas nanti ketika saya akan masuk ke komplek makam tersebut, saya akan mengadakan kirim doa kepada beliau yang dimakamkan di komplek makam Sicino ini. Terus nanti setelah itu saya akan mengeksplor secara keseluruhan benar dan tidaknya nisan-nisan di sini itu termasuk sepuh atau tidak. Setelah dari sini nanti kita akan ke komplek makam yang masih satu lingkungan RW. Komplek makam apa mau? Komplek makam Silancar. Kok Silancar toh? Oh, apa mau lali aku. Ya pokoknya masih satu komplek RW. Nanti kita tanya-tanyakan ke warga karena aku blusukan rene iki yo gek nembe iki, juga itu pun ada request, makanya tak penuhi. Ketika ada request dan kita mau belajar bareng, insya Allah kalau yang deket-deket, terkhususnya yang deket-deket dulu, mungkin wilayah Kabupaten Semarang, itu insya Allah nanti akan kita penuhi. Nah, daripada panjang lebar pembicaraan saya yang tidak berguna, sekalian saja nanti kita masuk ke makam Sicino ini supaya nanti yang ngambil gambar Pak Puji dan saya menerangkan, atau saya ngambil gambar Pak Puji yang menerangkan. Oh, siap. Oke, ya udah kalau begitu. Siap, ayo. Oke, monggo kita jalan. Nah, ini loh, ini komplek makamnya. Memang benar komplek makam ini berada di tengah apa ya, lahan produktif. Ya dianggapnya lah di tengah hutan gitulah. Memang jauh dari pemukiman sebenarnya sih. Kita eksplor ke sini karena ini suatu permintaan, kita penuhi. Oke. Coba aku sih anu. Ayo maju sih, masuk.
Ambil itu abot nek model kayak gini. Tahu kan ini fungsinya untuk apa, dan meja ini fungsinya untuk apa, dan tempat duduk ini fungsinya untuk apa. Jadi tidak usah diterangke. Terangno nek ora ngerti. Apa wae? Meja iki ge apa? Meja ini sebenarnya untuk mencuci atau mensucikan jenazah. Meja ini. Terus ini. Kalau meja ini khusus untuk menyolatkan jenazah. Kalau ini keranda ini untuk mengangkut jenazah. Pinter. Lho cah kene omahe kono. Kalau tempat duduk ini biasanya dipergunakan untuk para peziarah yang masih memiliki ahli waris yang dimakamkan di komplek makam sini. Sing nyekel sapa? Nek aku kok sampean, nek aku ya sampean sing ngomong. Saya tak setting CB. Ya, Dadi tukang foto ora apa-apa lah. Besok beli gimbal. oke. Gimbal enggak penting. Gimbal yang itu loh yang 30 ribuan aja itu udah mumpuni tuh. Oh, ana. Itu udah ada remote. Nah. Ini tempat yang dimaksud atau lokasi pemakaman atau komplek makam yang dimaksud dengan komplek makam Sicino. Kalau kita lihat sih komplek ini membujur ke utara dan ke selatan atau ke selatan. Ini ke selatan ini. Berarti selatan rono ya? Ya. Selatan ke utara. Nah, berhubung komplek pemakaman ini lebar dan ini mendatar, jadi kita belum bisa menentukan komplek makam yang sepuh itu di mana. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari sini dulu. Tapi kelihatannya di bagian pertama atau komplek yang pertama ini nisannya muda-muda, mungkin yang tua agak ke sana. Oke, let's go. Oh, ini. Nah, bener. Ada nisan gada juga. Nah, di sini nanti akan dijadikan suatu perbandingan ya antara nisan gada setelah 1900 ke atas dengan nisan gada 1900 awal dengan nisan gada periode 1830-an ke atas. Walaupun sama-sama langgam Pantura, tapi nisan gada ini bertahan sampai abad ke-20. Nih ada nih. Ini, yang ini? Kalau ini nisan gada ini sama ini aja ini yang pahatannya sempurna. Ini, oke. Tolong di shot gambarnya. Saya akan mengoncei tanahnya yang menempel. Nah, ini yang disebut dengan nisan gada, tapi ini langgamnya Pantura. Nah, nisan gada itu mulai muncul setelah awal tahun 1800-an sampai erane Pangeran Diponegoro. Nah, erane Pangeran Diponegoro itu bisa disebutkan erane Kiai Soleh Darat juga. Nah, nisan gada ini pun masih berlangsung sampai abad 20 awal hingga sampai 1900 ke atas. Entah itu 1910, 1920, 1930, yang jelas nisan gada itu masih bertahan. Kalau ini nisan gada periode 1900 ke atas. Ini ya, ini untuk dijadikan perbedaan. Dan jarak nisan satu dengan nisan yang lainnya pun tetap sama dengan makam-makam pada umumnya. Terus kita lanjut. Lanjut mana? Kalau ini baru. Ini baru semua ini. Ini semuanya baru yang di sini itu.
Nah sing nggo ku kae apa, Kang? Apa-apa to lho. Saya parani to. Nah, Kang. Halo. Iki? Nah, ini. Ini sama ini. Ini dengan yang barusan tadi sama, periodenya sama. Tapi sono sing nyekat berarti kan masih ada ahli warisnya. Masih ada garis turunnya atau masih ada apa? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Ini beliau. Jadi ketika ada pertanyaan meninggalnya tahun berapa, tanggal berapa, ya kita tidak bisa jawab karena di situ sudah ada patokan. Ketika pembuatan nisan itu eranya berubah, itu tergantung apa ya, istilahnya kayak kemajuan zamannya seperti itu. Jadi ini nisan ini semoga yang ahli waris ini nonton channel saya. Nisan ini nanti ketika ahli waris itu nonton channel saya persilahkan untuk berkomentar. Kalau saya pribadi, nisan ini di atas 1900-an ke atas. Nah, kalau ini nisan ini yang 1900 awal. Ini. Beda kan? Jarak nisannya satu dengan nisan yang lain itu agak lebih panjang. Beda dengan yang 1900 ke atas tadi yang kita eksplor pertama, terus yang kedua itu beda. Yang pertama dan kedua itu memiliki jarak nisan itu sama dengan makam-makam pada umumnya. Kalau ini nisan 1900-an awal sama-sama pahatan nisan gada dengan apa ya, dengan pahatan-pahatan yang sama, cuma beda besar kecilnya saja. Ini memiliki jarak yang lumayan agak lebar. Ini kalau saya pribadi menyebutnya kisaran 1,5 meter ini jarak nisan satu dengan nisan yang lain. Ini sama. Ini yang 1900 awal ya, diingat-ingat. Kayak kok koyo. Cek ning kono, Pak. Malah manggone iso. Ono tapi. Ono. Tapi kowe malah luwih nganu kono malahan. Waktu itu ya Allah ora kerumat itu, Pak. Iya. Buka lah. Itu malah ora kerumat iki seneng kene iki. Iki godho ya. Godho. Paran sik. Alon. Iki yo Kak. Endi? Ya ono. Godho. Enggak godho. Oh, heeh. Iki ya iki. Iya. Ya iki. Nah, seperti ini ya. Tak terangkan sedikit. Nah, ini saya terangkan sedikit ya. Ini penting juga untuk kalangan-kalangan yang mencintai makam-makam ulama dan mencintai makam-makam aulia, juga mencintai tokoh-tokoh dari Nusantara. Begini, karena banyaknya perselisihan yang saya lihat, yang saya dengar, perselisihan tentang pengakuan makam. Ada juga yang mengatakan tentang merubah sejarah. Ada juga yang mengatakan tentang ngeklaim makam. Ada juga yang istilahnya kayak perampokan nasab. Nah, begini, saya tidak akan menjelaskan siapa beliau. Yang jelas antara saya dan mungkin panjenengan semua ada yang harus kita pelajari di sini. Nah, tujuan saya sebenarnya ingin memperkenalkan
supaya kita itu tidak terlena dengan statement walaupun kalau saya pribadi nih, misal saya kasih contoh, misal ada ulama besar yang mengatakan aku lo cucu Nabi, seperti itu. Ketika beliau mengutarakan hal demikian atau beliau membuat statement yang demikian tanpa kajian ilmiah, tanpa kajian sejarah, saya tidak akan mengikuti. Yang saya ikuti, saya tetap tawadhu, itu nasab keilmuannya. Nah, di sini kita bisa petik hikmah tersebut. Kenapa orang-orang di sana atau orang pendatang itu selalu mengeklaim seperti yang kejadian di Jogja, terus kejadian di Jawa Timur. Itu sini juga ada. Sini Malon nih. Malon itu mana? Gunung Pati itu. Oh, kalau itu saya belum lihat. Coba nanti. Nah, di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu kan baru terkenal tentang pengakuan-pengakuan nasab. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menerangkan supaya kita itu lebih jeli dan supaya kita itu bisa menilai mana yang kita percaya dan mana yang tidak kita percaya, mana yang harusnya kita ikuti dan mana yang seharusnya tidak kita ikuti, seperti itu. Nah, begini, sebenarnya Nusantara itu kaya akan kearifan lokal, mulai dari tinggalan Hindu Buddha, mulai dari tinggalan atau bangunan makam-makam kasepuhan. Kenapa beliau-beliau itu selalu mengikut sertakan pahatan-pahatan kala itu atau yang disebut dengan masa transisi ke bangunan-bangunan makam. Misal ada bangunan candi, terus ada bangunan makam kasepuhan. Contoh saja bangunan makam Waliwuh atau makam Wali Songo. Itu akulturasinya itu disematkan di situ, di dalam bangunan komplek makam atau bangunan jirat makam. Kenapa demikian? Supayane opo? Supayane awake dhewe itu ora lali karo leluhure. Dan apakah itu sah? Ya sah, wong nyatane ya saiki diziarahi banyak orang. Makam-makam wali itu bangunane ada masa transisinya antara Hindu Buddha ke Muslim. Itu. Sedangkan para waliullah saja sudah mengajarkan hal demikian. Masa awake dhewe arep gegeran soal bab agama? Kan yo wagu. Seharusnya Wali Songo itu sudah mengajarkan lembah manah, hormat menghormati, saling mengasihi. Entah kalian itu Hindu, entah kalian itu Buddha, entah kalian itu Nasrani, kita itu saling saling berpegangan tangan, kita saling merangkul, kita saling bersaudara. Nah, seharusnya makna itu saja yang kita pelajari. Sebenarnya penalaran kita itu sudah nangkep, oh maksudnya dari Wali Songo itu seperti ini toh. Nah, itu. Nah, saya tidak akan bicara panjang lebar, yang jelas saya akan sampaikan satu hal tentang nisan. Nah, ini di sini itu banyak sebenarnya. Di sini itu banyak. Kenapa saya menyebutnya leluhur ini leluhur dari Nusantara? Karena ini pahatan bunga ceplok piring ini sudah memberikan makna bahwa pahatan ceplok piring atau pahatan bunga ceplok piring itu menunjukkan identitas Jawa Tengahan. Kalau itu dulu terjadi pada atau terpahat pada bangunan-bangunan candi di Jawa Tengahan. Nah, seperti itu. Nanti di Jawa Timur ada identitasnya tersendiri, di Jawa Barat ada identitasnya tersendiri, seperti itu. Nah, ini ya. Ini ketika panjenengan menemui nisan dengan langgam atau pahatan bunga ceplok piring dan ada pengakuan ini sosok habaib, itu hoak dan itu salah, karena leluhur kita dulu sudah memberikan tanda untuk dikenali. Paham ya dari sini ya? Berarti hitungannya dari pendahulu itu dari pendahulu sudah mengantisipasi identitasnya, sudah memberikan identitasnya untuk kita pelajari, untuk kita kenal. Seperti itu gunanya aku sobo ning makam. Nah, terus ini ya, sebenarnya masih ada banyak lagi makam-makam kasepuhan yang berada di sini yang kurang terawat.
Semoga dengan adanya channel saya ini bisa membantu kesadaran masyarakat semuanya. Saya tidak mengkhususkan dari mana, tapi semuanya. Kita harus tahu. Ya rak ketong seminggu pisan, apa orang minggu pisan, atau telung minggu pisan, atau sesasi pisan. Ya dinguk lah. Cukup kirim Fatihah. Cukup kirim Fatihah. Nek ndak bisa cara ngirim Fatihah, caranya seperti ini. Yang pertama tetap kita ke Rasulullah. Yang kedua tetap kita ke orang tua, baru para wali. Kalau memang demikian itu terlalu ribet, cukup gini, datang, pegang nisane, terus bacakan surat Al-Fatihah. Summa ila ruhi fi hadzal qabri Al-Fatihah. Dah cukup itu. Fi hadzal qabri itu maksudnya? Fi hadzal qabri, orang yang dimakamkan di dalam sini. Nah, gitu. Jadi ya. Ndak, fi hadzal qabri itu bukan untuk keseluruhan di makam sini ya? Fi hadzal qabri ya cuma ini. Cuman ini ya. Kecuali ada jamaah, misal di jamak fi hadzal qabri minal muslimin wal muslimat. Seperti itu. Wong dhewe ndonga nganggo istilah Jawa, ya Allah, kula ndonga utawa kula tawasul dateng ahli kubur menika. Iya, karena kan mlebu. Kenapa kok ada pertanyaan kayak gitu? Soalnya kan juga ada satu pertanyaan itu maksud dan tujuan itu kurang jelas gitu loh. Apa oh iya kae lho sing anu duwe maksud liya. Jadi hati-hati. Yang jelas kita mengenalkan gitu aja. Nah, intinya kan di situ toh. Bukan ada maksud yang lain toh. Nah, oke, kita kan juga ada pertanyaan itu kan juga harus perlu diklarifikasi. Oke. Nah, sebenarnya ini banyak ini juga komplek makam, cuma memang yang itu di atas itu teras. Ini yang teras kedua. Ini teras kedua. Tapi saya juga nggak tahu nek di bawah mesti ono meneh ora iki. Kalau ini masih daerah ini sama 1900-an. 1900-an ya. Awal, oke. Ini juga makam ini. Oh, kok bisa dikatakan makam? Ini ganti nisane. Oh, ini jenis andong ya jenenge. Andong apa puring? Tak mudeng ya aku. Nah, kan soalnya kan kalau biasanya di makam itu kan puring itu. Sini. Nah, nisan ini awal 1900-an. Awal ya. Awal 1900. Nah, ini sini. Nah, ini jelasnya ini. Ini jelasnya. Nah, ini kan ada pahatan bunga. Kelihatan enggak dari kamera? Di zoom enggak apa-apa? Enggak usah di zoom. Jenengan medak wae sini. Kelihatan dari sini udah kelihatan. Nah, ini pahatan ceplok piring yang dijadikan identitas kalau masa hidup Buddha bangunan candi Jawa Tengahan. Ini itu di candi juga ada kayak gitu. Ada. Ini masa transisi kalau saya menyebutnya, karena ini mengadopsi dari relief atau ukiran yang berada di bangunan candi. Karena ini merupakan ciri khas Jawa Tengahan. Ini. Jadi kalau ada candi yang ada tandanya ceplok piring itu di Jawa Tengah. Oh. Kalau di Jawa Timur itu ada sendiri ciri khasnya. Lah besok kapan waktu kita main-main ke Jawa Timur? Lah, kerja. Nah, itu kemarin ada temen kayak gitu. Nah, ini mengendaki. Duh, yang anu kono ki aku malah dilosor toh. Ya Allah. Wetenge gede.
Nah ini yang kelihatan ini. Dan ini pun sama, kayak di sini itu rata-rata itu Berapa piring? langgam nisane itu erane tahun 1900-an awal. Yang erane 1900 ke bawah belum nemu sih. Coba sih. Kalau ini Apa? Sama, ini sama toh? sama. Coba keplok piringnya. Nah, gada-gada ini. Ini sama ini. Ini 1900-an awal. Kai. Ini kecil ya nama. Kai. Wih, Oh, ini podo kok. waduh. Soalnya kok konturnya kok beda, Kak? Podo, podo, jam 100-an podo. Memang beda. Beda tipe ya. Tapi untuk tahunnya Podo ini jam 100-an itu. wah, nggak terawat ya. Ini sama. Rata-rata 1900-an awal. Rata-rata 1900-an awal. Nah, ini loh yang selalu jadi pertanyaan, kok setiap anu ada pohon-pohon puring kayak gini loh. Tapi nek Ini. ini sebenarnya untuk pengganti nisan sebenarnya. Oh, fungsinya untuk pengganti nisan. Oh, ngumpet. Oh, sama 1900-an awal. Tapi ukurannya lebih terang ya. Sama, ukurannya sama. Dan bahan bakunya pun dari batu andesit. Bahan bakunya dari batu andesit. Batu andesit itu biasanya komponen-komponen atau material yang dipergunakan untuk membangun candi. Enggak, mana lagi? Dungake sih ya, kirim Fatihah sih ya. Mana? Ya sekene wae. Ini. Nah. Wis ya. Rondi. Wis to matikan wis. Matikan. Skripke. Matikan wae kirim donga dadak diketokke malah darani riya. Nah yo. Penting niate dhewe. Iki berarti dimatikan. Matikan wis.